Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pelajaran kali ini adalah pelajaran baca kitab. Sampai sekarang, tahun kemarin kelas 10, sekarang sudah naik ke kelas 11. Baca kitab kali ini sebagaimana yang telah diedarkan oleh kurikulum, batasan materinya untuk kelas 11 bahasa dimulai dari kitab zakat. Nanti kitab zakat ini target materi tuntutan yang harus sampai capai adalah 1. Siswa harus mampu membaca kitab kosongan ala pesantren dari teks yang tanpa harokat. Kalau kelas 10 kemarin kita menggunakan kitab yang berharokat, untuk kelas 11 ini sampean sudah tidak menggunakan kitab yang tidak berharokat. Yang kedua, siswa harus mampu mengi'rab setiap lafaz dari teks yang ada di kitab. Sebelum materi kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibuka kitab sampean insyaallah halaman 22. Insyaallah kitab sampean halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ta alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati utawi iki iku kitab ing dalem mertelaake zakat. Kitabuz zakati utawi iki iku kitab ing dalem mertelaake zakat. Kitabuz zakati ai hadza, sebenarnya ai hadza kitabuz zakati utawi iki iku kitab ing dalem mertelaake zakat. Tajibu wajib apa az-zakatu zakat fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Ingat ketika jamak itu jangan sampai lupa memberi makna piro-piro karena nanti terpengaruh dalam mengi'rabnya. Tajibu wajib opo az-zakatu zakat fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara.
Wahia utawi khamsa iku al mawashi pira-pira raja kaya. Iku al mawashi pira-pira raja kaya wal asmanu lan pira-pira rega. Wazuru'u lan pira-pira gaga. Gaga itu tanaman. Wasimaru lan pira-pira woh-wohan atau buah-buahan. Wa urudut tijarati lan bondo dagangan. Fa ammal mawasi mongko anapun utawi pira-pira raja kaya. Fa ammal mawasi mongko anapun utawi pira-pira raja kaya iku fatajibu mongko wajib apa az-zakatu zakat fi salasati ajnasin ing dalam telu pira-pira jenis minha saking mawashi. Saya ulang lagi, fa ammal mawashi mongko anapun utawi pira-pira raja kaya iku fatajibu mongko wajib apa az-zakatu zakat fi salasati ajnasin ing dalam telu pira-pira jenis minha saking mawashi. Wahia utawi mawashi iku al ibilu unta wal baqaru lan sapi wal ghanamu lan wedhus. Binatang ternak yang wajib dizakati itu cuma ada 3, yaitu ternak unta, ternak sapi, dan ternak kambing. Selain itu tidak wajib dizakati. Wasyara itu wujubiha utawi piro-piro syarat wajibe mawashi iku sitatu asya'a 6 piro-piro perkara. 6 piro-piro perkara rupane al islamu Islam wal hurriyatu lan merdeka wal milku lan milik at-tamu kang sampurna wan nisabu lan sak nisab wal haulu lan setahun wal saumu lan angon. Itu untuk makna. Sekarang terjemah ya, terjemah Kitabuz zakati, kitab menerangkan tentang zakat. Kemudian tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Tajibu wajib opo az-zakatu. Ya, cara menerjemah teks Arab itu apabila susunnya fi'il dan fa'il maka hendaknya yang didahulukan adalah fa'ilnya. Dari tajibu az-zakatu fa'ilnya adalah lafaz zakat. Maka terjemahnya zakat itu wajib dalam 5 perkara. Bukan kok wajib zakat. Aku gak enak cara bahasa Indonesia nih. Ketika ada susunan fi'il dan fa'il, cara menerjemah yang didahulukan adalah fa'ilnya. Meskipun dalam Arabnya itu fi'ilnya dahulu. Wahya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu, yaitu binatang liru. Salah ini. Bali. Wahya al-mawashi wal asmanu waz zuru' was simaru wa urudut tijarati. Yang ini ya. Terjemahnya keliru itu. Al-mawashi wahya al-mawashi wal asmanu waz zuru' was simaru wa urudut tijarati. 5 perkara itu yaitu binatang ternak, mawashi. Wal asmanu harga. Waz zuru'u lan
dan tanaman, wasimaru dan buah-buahan, wa urudut tijarati dan harta dagangan. Fa ammal mawashi fatajibu az-zakatu fi salasati ajnasin minha. Sedangkan binatang ternak maka zakat wajib dalam 3 jenis dari binatang ternak. Saya ulangi lagi. Fa ammal mawashi fatajibu az-zakatu fi salasati ajnasin minha. Sedangkan binatang ternak maka zakat wajib di dalam 3 jenis dari binatang ternak. Wahia al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Binatang ternak itu yakni unta, sapi dan kambing. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya'a. Syarat wajibnya zakat binatang ternak ada 6. Al-islamu wal hurriyatu wal milku at-tamu wan nisabu wal haulu was saumu. 6 perkara itu yaitu 1 Islam, 2 merdeka, 3 kepemilikan yang sempurna, 4 mencapai 1 nisab, 5 mencapai 1 tahun, dan yang ke-6 binatang tersebut diangon, diternakkan. Sudah, itu terjemah. Nanti sampean tugasnya adalah mensetorkan bacaan kitab kosongan tanpa harokat, kemudian setoran terjemah ini, terjemah teks ini, kemudian selanjutnya adalah i'rab. Sekarang kita mulai mengi'rab. Kita akan mengi'rab sepenggal-sepenggal. Ya. Kitabuz zakati tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Kitabuz zakati. Tolong anak-anak diperhatikan. Kitabuz zakati ini sebenarnya adalah hadza kitabuz zakati. Tegese utawi iki iku. Jadi sebenarnya di situ ada hadza yang terbuang. Ketika hadza menjadi mubtada maka kitabu menjadi khobar. Ya, maka ketika mengi'rab lafaz kitabu maka di sini tarkibnya harus menjadi khobar, bukan menjadi mubtada. Kitabu khobar yang mubtadanya dibuang. Di sini hadza dibuang. Ya, ini menjadi mubtada yang dibuang. Khobar yang mubtadanya dibuang, mubtada iku mesti i'rabnya rafa, tandanya dhammah, karena isim mufrad. Karena kitabu ini membacanya disambung dengan az-zakatu, maka susunan 2 kata yang disambung membacanya kitabu dan az-zakati ini. Ketika ada 2 lafaz yang membacanya disambung seperti kitabu zakati, maka yang depan ini namanya mudhof, yang az-zakati namanya mudhof ilaih. Ya, yang depan namanya mudhof, yang az-zakati mudhof ilaih. I'rabnya kalau yang mudhof ini sesuai dengan tarkibnya, dia menjadi apa? Kalau menjadi khobar ya i'rabnya rafa, kalau menjadi mubtada ya i'rabnya rafa, kalau menjadi maf'ul ya i'rabnya nasab, kalau majrur ya i'rabnya jar. Nah, kitabu di sini ini menjadi khobar maka i'rabnya rafa. Oh, tak baleni maneh, kitabu khobar yang mubtadanya dibuang i'rabnya rafa, tannya dhamma karena isim mufrad ditambahi juga menjadi mudhof. Nah, seperti ini kitabu jadi mudhof. Karena kitabu mudhof dan az-zakati ini mudhof ilaih.
Az-zakati mudhof ilaih, i'rabnya jar. Mudhof ilaih itu mesti jar. Kalau mudhof tergantung pada tarkibnya. Kalau mudhof ilaih mesti jar. Mudhof ilaih i'rabnya jar, tandanya kasro. Di sini tandanya kasro karena isim mufrad. Tajibu fi'il mudhari' i'rabnya rafa karena tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Tandanya dhamma karena fi'il mudhari' shahihul akhiri walam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' itu tarkibnya ada 3. Bisa fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu bisa nasab, bisa jazm, dan bisa rofa. Nasab apabila kemasukan amil nawasib. Beri'rab nasab ketika kemasukan amil nawasib. Beri'rab jazm ketika kemasukan amil jawazim. Ketika tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim, maka i'rabnya rafa. Saya ulangi lagi, fi'il mudhari' itu tarkibnya ada 3. Bisa nasab, bisa jazm, dan bisa rafa. Nasab ketika fi'il mudhari' tersebut kemasukan amil nawasib. Jazm ketika fi'il mudhari' tersebut kemasukan amil jawazim. Rafa ketika fi'il mudhari' tersebut tidak kemasukan amil nawasib dan tidak kemasukan amil jawazim. Perhatikan, tajibu fi'il mudhari' i'rabnya rafa karena tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Tandanya dhamma karena fi'il mudhari' shahihul akhiri walam yattasil bi akhirihi syai'un. Kalau tidak shahihul akhir, maka nanti tandanya tidak menggunakan dhamma. Tajibu az-zakatu. Opo? Maknanya opo? Opo? Maka menjadi fa'il. I'rabnya rafa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Az-zakatu fa'il, i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena isim mufrad. Fi itu huruf jar mabni sukun. Salah iki. Saya ulangi lagi, fi huruf jar mabni sukun. Fi huruf jar mabni sukun. Fi mabni sukun itu kok piye? Mabni sukun itu fi itu tulisannya kan gini. Fa ya-nya disukun. Nah, ini namanya mabni sukun. Paham ya? Fi huruf jar mabni sukun. Khamsati, karena khamsati ini jatuh setelah fi dan fi ini huruf jar, berarti khamsati majrur. Ya, ada huruf jar yang jatuh setelah huruf jar namanya majrur. Khamsati majrur, i'rabnya mesti jar. Tandanya kasroh karena isim, karena ulang lagi, majrur i'rabnya jar, tandanya kasroh karena isim. Mufrad karena membacanya disambung dengan asya'a, maka khamsati juga menjadi mudhof. Asya'a karena mudhof ilaih, maka mudhof ilaih i'rabnya jar, tandanya fathah. Ingat ya, fathah di sini. Jar itu tidak mesti kasro. Tanda jar itu tidak mesti kasro, karena masih ada yang lain. Tanda jar itu ada 3, ada kasro, ada ya, dan ada fathah. Nah, fathah ini bertempat pada isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Asya'a mudhof ilaih i'rabnya jar, tandanya fathah karena isim ghairu munsharif. Insyaallah sampai sudah diulang di kelas 10-nya. Kelas 10 pada bab i'rab jar itu ada tanda jar yang menggunakan fathah.
ketika itu isim ghairu munsharif. Apa saja? Sampai buka kembali pelajaran kelas 10 kemarin. Pun terusannya wahya al-mawashi wal asmanu waz zuru'u wa urudut tijarati. Wawu istinaf. Wawu itu banyak, ada wawu istinaf, ada wawu ataf ya. Kalau wawu ataf itu kata sambung yang artinya dan. Kalau wawu istinaf itu wawu yang memisah pembahasan dengan sebelumnya. Jadi wahia ini sudah putus hubungan dengan atasnya ya. Wawu istinaf mabni fathah. Wahia hiya. Bentar, kalau dimaknani wahia utawi. Berarti hiya ini targetnya menjadi mubtada. Hiya targetnya menjadi mubtada. Hiya ini termasuk isim dhamir, dhamirnya dhamir munfasil. Hiya mabninya mabni fathah. Mahalnya mahal rofa karena di sini menjadi mubtada. Nah, tidak ditandai dengan dhamma karena hiya ini termasuk isim dhamir munfasil mabni. Mabni itu tidak bisa berubah. Ya, mabni itu yang huruf akhirnya tidak bisa berubah tapi dia memiliki mahal. Di sini hiya mahalnya mahal rofa karena dia menjadi mubtada. Kemudian al-mawashi wahya utawi homsa iku al-mawashi. Al-mawashi ini tarkibnya menjadi khobar. Al-mawashi khobar. I'rabnya rafa, tandanya dhammah muqaddarah. Muqaddarah itu dikira-kirakan. Sampeyan lihat lafaz mawashi itu akhirnya adalah disukun. Padahal di situ menjadi khobar. Khobar itu i'rabnya rafa. Tapi di situ kok kelihatannya kok disukun. Khobar i'rabnya rafa, tandanya dhammah muqaddarah, dhammahnya yang dikira-kirakan. Kenapa kok dikira-kirakan? Karena al-mawashi termasuk isim mangkus. Enggak ketok. Isim mangkus adalah, nah, perhatikan, isim mangkus adalah isim yang mu'rab, ya, mu'rab yang huruf terakhirnya berupa ya, yang didahului oleh kasroh. Saya ulangi lagi. Al-mawashi termasuk isim mangkus. Apa isim mangkus itu? Isim mangkus adalah isim yang mu'rab yang huruf terakhirnya berupa ya. Ini ya. Ya yang akhirnya berupa huruf ya lazimah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh shi, dan huruf sebelum ya tersebut berharokat kasroh. Nah, seperti ini namanya isim mangkus. Maka isim mangkus itu ketika di-i'rabi, ketika rafa tandanya dhammah muqaddarah, ketika nasab tandanya fathah dhahirah, ketika jar tandanya kasroh muqaddarah. Dibuka lagi, itu pelajarannya sudah diajarkan di kelas 10. Pelajaran nahwu sudah diajarkan. Kalau melihat teksnya wahia al-mawashi, 5 perkara itu binatang ternak, wal asmanu dan harga. Nah, dan wawu di sini berarti wawunya wawu ataf mabni fathah. Al asmanu yang jatuh setelah wawu ataf namanya maktuf. Eling-eling, yang jatuh setelah wawu ataf namanya maktus. Wal asmanu wawunya wawu ataf, al asmanunya maktuf.
Wawunya wawu atof itu mabni, ya. Jadi yang setelah jatuh wawu atof maka namanya maktuf. I'rabnya maktuf itu mengikuti kepada maktuf alaihnya. Nah, asmanu ini maktufnya adalah lafaz al-mawasi. Al-mawasi i'rabnya adalah rofa. I'rabnya adalah rofa, maka al-asmanu juga harus ikut rofa. Al-asmanu, dalam lagi al-asmanu itu targetnya menjadi maktuf. Maktuf itu targetnya harus i'rabnya harus mengikuti kepada maktuf alaih. Di sini al-asmanu maktuf alaihnya adalah lafaz al-mawashi. Nah, untuk i'rab maktuf ini juga al-asmanu ini juga harus mengikuti kepada al-mawashi. Ketika al-mawashi rofa, maka dia harus ikut rofa. Ketika al-mawashi ini nasab, maka al-asmanu harus ikut nasab. Ketika al-mawashi ini jar, maka al-asmanu juga harus ikut jar. Intinya maktuf itu harus mengikuti kepada maktuf ilaihnya. Kemudian wa sama wawunya wawu atof mabni fathah. Wawunya ini wawu atof sama dengan yang ini. Wanya wawu atof az-zuru'u. Az-zuru'u maktuf sama keterangannya asmanu mengikuti kepada al-mawashi. Az-zuru'u mengikuti kepada al-asmanu. Az-zuru'u maktuf i'rabnya rofa. Kok maktuf harus mengikuti kepada maktuf alaihnya. Tandanya dhammah karena jamak taksir. Jamak taksir ini ketika nek sampean maknani piro-piro, ya, disingkatkan jimim. Jimim ini singkatan dari jamak. Itu maka lafaz tersebut kok nek maknani ini piro-piro, maka tadi saya sudah ingatkan nek maknani piro-piro ojo sampai hilang piro-piro nih, karena piro-piro itu penting. Piro-piro itu disingkat jimim, itu sebagai tanda bahwasanya lafaz tersebut adalah lafaz yang jamak. Ya, jamak sendiri itu ada 3. Ada yang namanya jamak mudzakkar. Mudzakkar salim, ada yang muannas salim, ada yang jamak taksir. Nah, jamak mudzakkar salim ini tandani ketika akhirnya ketika lafaz tersebut diakhiri oleh ya plus nun atau wawu dan nun. Ya, hapus saya. Jamak mudzakkar salim itu tandanya ya dan nun atau wawu dan nun. Contoh lafaz muslimina. Ya, muslimina ini huruf akhirnya berupa ya dan nun. Maka muslimina ini berarti jamak mudzakkar salim atau tidak ya nun tapi wawu dan nun. Contohnya kayak muslimuna. Di sini ada wawu dan nun. Nah, maka muslimuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Yang kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu akhirnya ditandai dengan alif dan ta. Contohnya kayak lafaz muslimatu. Muslimatu. Di sini ada alif dan ta. Maka ini jamak muannas salim. Nah, kalau jamak taksir ini jamak
yang mempunyai arti piro-piro, yang mempunyai arti banyak tapi tidak ditandai dengan ya nun atau wawun nun dan atau alif ta. Yang nani piro-piro tapi kene tanda-tanda yang di atas, maka dipastikan itu adalah jamaknya jamak taksir. Jamak yang tidak mengikuti wazannya itu namanya jamak taksir. Pun paham nggih jamak taksir? Wawu atof mabni fathah. Asimaru sama dengan asmanu, sama dengan azru'u. Asimaru maktuf firobnya rofa tanya doma karena jamak taksir. Piro-piro buah. Maka nek maknani piro-piro buah berarti itu adalah jamak. Wawunya wawu atof. Urudu piro-piro bondo dagangan. Maktuf irobnya rofa tandanya doma karena jamak taksir. Terus urudu ini kalau membaca disambut dengan atijaroti, maka urudu juga menjadi mudhof. Karena urudu menjadi mudhof, maka atijaroti menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu mesti i'rabnya jar. Di sini tandanya kasroh karena isim mufrad. Yud fa'amal mawashi fatajibu az-zakatu fi salasati ajnasin. Fa'amal mawashi mongko anapun utawi pira-pira raja kaya iku fatajibu mongko wajib. Kurang gede ya perbesar. Fa'amal mawasi mongko anapun utawi pira-pira raja kaya iku fatajibu mongko wajib apa az-zakatu zakat fi salasati ajnasin ing dalam telu pira-pira jenis minha saking mawashi. Ya. Pun fa-nya di sini fa-nya huruf ataf mabni fathah. Kemudian amma amma huruf syarat mabni fathah. Anapun utawi anapun itu huruf syarat. Mabninya mabni fathah. Al-mawashi ya Allah. Al-mawashi karena tadi menikmani utawi, maka mubtada i'rabnya rafa dan dhammah muqaddarah karena isim mangkus. Isim mangkus sudah saya terangkan tadi. Al-fa'u huruf jawab mabni fathah. Nah, ini ada hubungannya dengan fa. Amma huruf syarat ini ada hubungannya dengan jawab. Kalau ada syarat pasti ada jawab. Anapun mesti enek mongko. Ketika maka harus ada, ketika ada lafadz ketika atau sedangkan, maka ketika lafadz selanjutnya harus ada kata maka. Itu namanya ada syarat, ada jawab. Jadi fa di sini statusnya adalah huruf jawab syarat. Mabni fathah. Fa itu mabni, enggak bisa berupa fi, enggak bisa. Fa ya fa terus. Tajibu sudah saya terangkan tadi, fi'il mudhari i'rabnya rafa karena tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim tadanya dhamma karena fi'il mudhari shahihul akhir lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi huruf jar mabni sukun. Salah sati karena jatuh setelah huruf jar maka salah satu majrur mesti i'rabnya jar tandanya kasroh karena isim mufrad. Salah satu ini mocone disambung dengan ajnasin maka salah satu juga menjadi mudhof. Ajnasin karena salah satu mudhof, ajnasin mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu mesti i'rabnya jar. Tandanya kasroh karena jamak taksir. Ajnasin piro-piro jenis. Ada piro-piro berarti jamak. Terus ajnasin tidak mengikuti kaidah rumus jamak.
baik jamak mudzakkar maupun jamak muannas, maka dipastikan ajnasin adalah jamak taksir. Min huruf jar mabni sukun. Ha dhamir muttasil. Dhamir muttasil mabni sukun, ya. Ha dhamir muttasil mabni sukun, mahalnya mahal jar karena jatuh setelah huruf jar. Mahalnya mahal jar karena majrur. Wahya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu. Wawu istinaf seperti yang di depan mabni fathah. Ya dhamir munfasil mabni fathah. Mahalnya mahal rofa karena menjadi mubtada wahya utawi. Ya. Dan utawi mubtada itu i'rabnya rofa. Maka hiya dhamir munfasil mabni fathah, mahalnya mahal rofa karena menjadi mubtada. Lanjutnya al-ibilu wahya utawi al-mawashi iku al-ibilu. Nah, al-ibilu maka tarkibnya menjadi khobar. Khobar itu i'rabnya rafa tanya dhamma karena isim mufrad. Nek maknani iku al-ibilu unta gak tek piro-piro berarti itu mufrad. Kalau unta tok itu mufrad, kalau unta loro itu tasnya, kalau piro-piro unta itu jamak. Wawu atof mabni fathah. Saya dengar al-baqaru setelah wawu atof maka maktuf i'rabnya rafa tanya dhammah karena isim mufrad. Wawu atof mabni fathah. Al-ghanamu karena jatuh setelah wawu atof maka maktuf i'rabnya rafa tanya dhammah karena isim mufrad. Wawu istinaf mabni fathah. Syara itu utawi piro-piro wajibe maka mubtada. Syara itu mubtada i'rabnya rafa tanya dhammah karena jamak taksir. Jamak taksir yang tidak mengikuti kaidah jamak mudzakkar dan jamak muannas. Karena macamnya mocone disambung maka syara itu juga menjadi mudhof. Karena syara itu mudhof wujubi mudhof ilaih. I'rabnya jar tandanya kasrah karena isim mufrad juga menjadi mudhof. Wujubi mudhof samping menjadi mudhof, samping juga menjadi mudhof ilaih juga menjadi mudhof karena wujubi mocone disambung ambek ha, berarti otomatis dia menjadi mudhof ilaih. Ha dhamir muttasil mabni sukun, mahalnya mahal jar. Kenapa kok mahal jar? Karena menjadi mudhof ilaih. Syittatu wa syaraitu wujubiha utawi piro-piro iku. Nah, syittatu di sini maknanya ini iku, berarti khobar. Khobar itu mesti i'rabnya rafa dan ya dhamma karena isim mufrad, karena mocone disambung sampai asya'a maka dia juga menjadi mudhof. Asya'a otomatis menjadi mudhof ilaih, i'rabnya jar tandanya fathah karena isim ghairu munsharif. Al-islamu wal hurriyatu wal milku wat ta'atam wan nisab wal haulu was saumu. Al-islamu rupane nek maknani disingkat gawe badal, itu singkatan dari badal. Ya, badal itu tarkibnya harus mengikuti mubdal minhunya. Di sini mubdal minhunya adalah lafadz sittatu. Sittatu ini i'rabnya rafa. Maka al-islamu juga harus rafa. Nah, badal harus mengikuti mubdal minhu. Kalau na'at harus mengikuti man'ut. Kalau atau maktuf harus mengikuti kepada maktuf. Badal i'rabnya rafa tanya dhamma karena isim mufrad. Wawu atof mabni fathah. Al-hurriyatu jatuh setelah wawu atof maktuf i'rabnya rafa tanya dhamma karena isim mufrad. Wawu atof ini sama semua wawu atof mabni fathah. Al-milku maktuf karena jatuh setelah huruf atof i'rabnya rafa tanya dhamma karena isim mufrad. At-tamu nek maknani kang. Kang itu singkatan dari na'at. Na'at itu harus mengikuti man'utnya. Na'at man'utnya lafadz at-tamu adalah al-milku. Al-milku di sini i'rabnya rafa, maka at-tamu i'rabnya juga harus rafa. I'rabnya rafa nya dhamma karena isim mufrad. Wawu atof mabni fathah. An-nisabu satu setelah wawu atof maka maktuf. I'rabnya rafa nya dhamma karena isim mufrad. Wawu atof al-haulu maktuf. Terus wawu atof as-saumu maktuf i'rabnya rafa dan danya dhamma karena isim mufrad.
Sekian pelajaran kali ini, saya tunggu setorannya, nanti direkam, dimasukkan kepada web. Akan saya cek satu persatu, saya akan semak rekaman sampean. Dan mohon rekamannya yang dibaca adalah kitab kosongan. Saya tahu kok siapa yang membaca kosongan dan siapa yang tidak membaca kosongan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.